Selamat siang pemirsa, Sekelas Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Dengan saya Lala Kastila yang akan melaporkan kejadian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Adi. Pada pertemuan yang ke-10 ini dan juga termasuk pertemuan yang ketiga setelah kita melaksanakan ujian tengah semester, kita melaksanakan diskusi seperti biasanya, yang mana diskusi kali ini kita dipimpin oleh kelompok 7 dengan bertemakan mengenal jurnalisme investigasi di Indonesia dan juga di dunia. Oke pemirsa, pembahasan yang pertama yaitu mengenai jurnalisme di era informasi. Era informasi ini memiliki istilah lain yang senada, yaitu disebut sebagai era revolusi industri atau 4.0, atau biasa disebut juga sebagai era revolusi digital, era big data, era masyarakat informasi, era masyarakat pengetahuan, hingga era ekonomi kreatif. Yang mana di era ini telah banyak perubahan-perubahan yang terjadi secara radikal. Era informasi ini membawa pengguna internet semakin tinggi sehingga berdampak pada informasi yang melimpah. Hal itu akan memberikan kesempatan bagi industri jurnalistik. Kumpulan data dalam jumlah besar dapat diperoleh dan juga dianalisis untuk melakukan prediksi, membuat keputusan, membaca sebuah tren, melihat tingkah laku konsumen, dan masih banyak yang lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu munculnya media baru. Di Indonesia, jurnalisme di media baru atau dikenal sebagai jurnalisme daring berkembang setelah kemunculan detik.com pada tahun 1998, menandai jurnalisme yang disiarkan melalui medium berbasis internet dengan penyajian cepat. Kehadiran detik.com sebagai pelopor jurnalisme online di Indonesia yang dilandasi oleh momen perubahan sosial politik pada tahun 1998. Momen ini menggerakkan salah seorang pendiri detik.com, yakni Budiono Darsono, untuk membuat sebuah media baru yang tidak mudah dibredel dan mampu memberikan informasi secepat mungkin tanpa harus menunggu dicetak besok pagi. Perubahan lainnya dalam praktik jurnalisme online terjadi karena adanya media sosial. Pemantauan Pariset menunjukkan sejumlah media online seperti opini.id dan Kumparan menjadi media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook sebagai medium penyebarluasan berita. Setelah pembahasan mengenai jurnalisme di era informasi dan munculnya media baru, pembahasan selanjutnya tentang regulasi dan juga prinsip-prinsip jurnalistik di Indonesia. Fakta yang terjadi di era keterbukaan seperti ini, para penulis baik yang menulis di media utama maupun media sosial tidak mematuhi etika jurnalistik, khususnya dalam memahami tujuan jurnalistik. Peran media selalu berhubungan dengan ideologi pemilik media, baik media cetak maupun media elektronik. Tidak heran kemudian jika ada media yang khusus menyampaikan propaganda kekuasaan atau partai pengusung pemerintah, dan juga ada media yang tugasnya selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Pembahasan selanjutnya sekaligus pembahasan terakhir yang kita diskusikan pada hari Senin tanggal 6 November kemarin, yaitu mengenai media dan demokrasi. Fungsi demokratisasi pers terletak pada sejauh mana pers telah mampu menjadi sebuah ruang publik, sebuah ruang yang terbebas dari dominasi politik penguasa dan kepentingan ekonomi pengusaha, yang memungkinkan terjadi perbincangan publik yang rasional tentang isu-isu publik yang mengarahi kehidupan masyarakat. Brian M. Sinair menyatakan, demokrasi mengasumsikan adanya sebuah sistem yang terbuka yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi. Untuk itu, mereka harus diberikan akses yang memadai terhadap media dan jaringan informasi yang memungkinkan terjadinya advokasi. Demokrasi juga mengasumsi halayak dididik dan diberi pengetahuan yang cukup
sehingga mereka dapat membuat keputusan rasional dan secara efektif menggunakan informasi yang tersebar luaskan dalam ruang publik. Oke pemirsa, jadi itu sekelas info pada siang hari ini mengenai learning journal di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada hari Senin tanggal 6 November 2023 yang diampu oleh Bapak Adi. Saya Lala Kastila pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.